Nah, pada penelitian lain justru mengaitkan antara stres ini dengan kejadian hipertensi yang baru ke penyakit jantung koroner. Karena apa? Ketika kita stres, itu ada hormon yang dikeluarkan yang dikenal dengan hormon kortisol. Halo sahabat sehat, selamat datang di Lini Podcast Ngobrol Lebih Dekat dengan Gaya Hidup Sehat bersama aku, Aida Radinggar Mayami, sarjana gizi. Kali ini kita akan membahas nih mengenai mitos dan fakta seputar penyakit jantung koroner. Nah tentunya kali ini aku nggak sendirian karena di sini ada narasumber yang akan membersamai kita nih untuk sama-sama mengupas mengenai mitos dan fakta seputar penyakit jantung koroner, yaitu Kak Mutia. Halo semuanya, perkenalkan aku Mutia Al-Husna, sarjana gizi, biasa dipanggil Kak Mutia. Nah, gimana nih kabar sahabat sehat semua? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Oke, sahabat sehat, kita udah kenalan ya dengan narasumber kita yang merupakan mahasiswa dietitian IPB, yaitu Kak Mutia Al-Husna, sarjana gizi. Nah Kak, kali ini Kak kita akan membahas mengenai fact or fake. Jangan percaya mitos PJK. Tentunya sahabat sehat semuanya udah pada pernah dengar ya mengenai penyakit jantung koroner ini. Tapi informasi yang udah kita dapatkan selama ini benar atau salah sih? Nah, untuk menyamakan persepsi, tonton video ini sampai akhir ya. Tapi sebelum kita mendengarkan penjelasan dari Kak Mutia mengenai penyakit jantung koroner ini, jangan lupa sahabat sehat untuk like, komen, dan subscribe. Oke Kak, secara sepintas penyakit jantung koroner itu apa sih Kak? Oke Mayang dan sahabat sehat semuanya, seperti yang sudah dijelaskan ya di episode terkait penyakit jantung koroner sebelumnya, PJK atau penyakit jantung koroner adalah gangguan fungsi jantung yang terjadi karena adanya kekurangan darah menuju otot jantung nih, disebabkan oleh adanya penyumbatan atau penyempitan aliran darah koroner karena adanya kerusakan dari lapisan dinding pembuluh darah itu yang dikenal dengan nama aterosklerosis. Oke sahabat sehat, begitu ya penjelasan secara singkat mengenai penyakit jantung koroner. Untuk lebih jelasnya bisa ditonton juga ya Kak di episode sebelumnya mengenai penyakit jantung koroner. Nah oke Kak, ngomongin tentang penyakit jantung koroner Kak, banyak yang mengaitkan status gizi obesitas atau overweight itu dengan penyakit jantung koroner. Sebenarnya Kak, fact or fake bahwa penyakit jantung koroner ini hanya bisa terjadi pada orang dengan status gizi obesitas? Nah, emang banyak nih yang berpikir kalau tubuh kurus aman dari penyakit jantung koroner ini, sehingga dia bisa berbuat atau makan apapun sesuai apapun yang dia mau nih. Padahal faktanya pemikiran itu adalah pemikiran yang salah, karena penyakit jantung koroner ini dipengaruhi oleh banyak faktor yang seperti pola hidup yang tidak sehat, lalu juga stres tidak dikelola dengan baik, lalu juga faktor genetik, serta kebiasaan konsumsi makanan tinggi lemak. Nah, hal ini akan memicu adanya penumpukan lemak yang tidak terlihat di dalam tubuh, dan ini bisa menjadi ancaman untuk terkena penyakit jantung koroner. Jadi nih buat teman-teman yang merasa tubuhnya kurus dan merasa aman dari penyakit jantung koroner ini, mulai sekarang perlu waspada ya. Wah ternyata mau gemuk mau kurus semuanya sama-sama memiliki resiko ya Kak untuk terkena penyakit jantung koroner ini. Seperti yang tadi Kak Mutia bilang juga, ada lemak tersembunyi nih yang bisa menjadi suatu ancaman. Nah jadi buat sahabat sehat nih yang merasa tubuhnya kurus, jangan santai-santai karena kita tetap harus waspada dengan penyakit ini. Oke Kak, selanjutnya fact or fake bahwa perempuan itu relatif lebih aman dari penyakit jantung koroner? Nah kalau itu jawabannya fake ya Mayang, karena hasil penelitian yang menunjukkan nih bahwasanya penyakit jantung koroner itu berkembang lebih lambat pada perempuan dibandingkan laki-laki. Nah ini dipengaruhi juga nih oleh usia subur pada perempuan, karena ada hormon estrogen nih yang memainkan peran dalam mengatur sistem metabolik pada tubuh perempuan. Tapi Mayang, walaupun resiko terkena penyakit jantung koroner pada perempuan ini lebih rendah daripada laki-laki saat usia subur, justru saat menopause nih wanita ini lebih rentan terkena penyakit jantung koroner. Oke Kak, berarti memang kalau di usia subur perempuannya relatif lebih aman ya kayak dari penyakit jantung koroner ini. Betul Mayang. Oke, kalau kita ngomongin usia nih Kak, fact or fake kalau usia muda ini lebih aman dari penyakit jantung koroner? Nah kalau ini memang benar nih Mayang, hasil penelitian juga menunjukkan nih sahabat sehat juga kalau misalnya usia tua lebih rentan terkena penyakit jantung koroner dibandingkan usia muda. Tapi ini nggak menutup kemungkinan kita yang masih muda ini aman sepenuhnya dari penyakit jantung koroner.
koroner. Karena nih perjalanan penyakit jantung koroner ini sudah dimulai dari usia dini. Karena kan tadi kita tahu ya, penyumbatan arteri koroner itu sudah bisa terjadi karena memang adanya penumpukan lemak nih Mayang. Karena berlangsung dari usia dini, jadi kembali lagi nih ke kita gimana kita mengatur pola hidupnya, bagaimana mengatur pola makan, lalu juga mengelola stres dengan baik. Karena hasil penelitian justru menunjukkan usia 18-50 tahun meningkat loh terkena penyakit jantung koronernya. Jadi nih kita harus waspada karena faktor-faktor yang memicu itu bisa dari merokok, kebiasaan hidup sedentar, juga tidak mampu mengelola stres dengan baik. Oke, jadi walaupun kita masih tergolong muda nih, kita juga tetap harus waspada ya Kak ya, dengan menjalankan pola hidup yang sehat. Betul. Oke Kak, kita ngomongin muda-mudi nih. Nah, anak zaman sekarang, anak Gen Z itu lekat dengan istilah anxiety, kemudian ada stres, juga ada mental health. Oke Kak, jadi sebenarnya fact or fake bahwa stres ini berkaitan dengan penyakit jantung koroner? Nah, kalau itu jawabannya fact ya Mayang. Kenapa? Karena memang nih hasil penelitian menunjukkan adanya keterkaitan nih antara si stres ini dengan kejadian jantung koroner. Tapi penelitiannya lebih ke tempat kerja nih yang aku temukan. Itu menyebutkan bahwasanya stres di tempat kerja, ketidaksesuaian antara beban kerja dengan gaji, lalu praktik ketidakadilan di kantor itu berpengaruh terhadap peningkatan resiko penyakit jantung koroner. Namun masih perlu diteliti lebih lanjut nih hubungannya secara langsung antara si stres ini dengan kejadian penyakit jantung koroner. Nah, pada penelitian lain justru mengaitkan antara stres ini dengan kejadian hipertensi yang baru ke penyakit jantung koroner. Karena apa? Ketika kita stres, itu ada hormon yang dikeluarkan yang dikenal dengan hormon kortisol. Nah, kalau stresnya langsung lama dan juga hormon kortisol yang dikeluarkan tubuh ini berlebihan, itu akan memicu adanya kerusakan otot pembuluh darah dan juga kerusakan otot jantung. Nah, inilah yang memicu hipertensi dan lalu ke kejadian penyakit jantung koroner ini. Nah, jadi kita nih yang masih muda-muda ini perlu aware banget nih sama kesehatan mental. Jangan sampai tekanan di tempat kerja, tekanan saat kuliah seperti itu bisa menyebabkan kita stres dan juga depresi. Jadi perlu waspada nih teman-teman dan sahabat saya semua. Oke, berarti kesehatan mental ini memang berkaitan ya kayak dengan penyakit jantung koroner. Oke, berarti tren peduli kesehatan mental nih Kak ala Gen Z ini udah bagus banget ya. Betul Mayang, itu udah bagus banget untuk Gen Z ataupun generasi sekarang yang udah peduli sama kesehatan mentalnya. Salah satunya untuk mengurangi resiko penyakit jantung koroner ini. Oke Kak, dari tadi kita ngomongin penyakit jantung koroner nih Kak. Sebenarnya dan kita juga harus waspada ya Kak dengan penyakit ini. Jadi sebenarnya Kak, fact or fake kalau penyakit jantung koroner ini tidak bisa disembuhkan? Nah, kalau itu jawabannya fake ya Mayang. Kenapa? Karena memang untuk zaman dulu nih penyakit jantung koroner ini belum ketemu nih obatnya. Jadi masih sulit disembuhkan untuk sel otot jantung yang sudah melemah tadi. Jadi sulit untuk pulih kembali. Tapi nih seiring perkembangan zaman, sekarang ini tuh ada yang namanya sel punca. Sel punca ini merupakan sel yang mampu meregenerasi jaringan otot jantung yang sudah melemah tadi. Jadi dia bisa pulih kembali. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya pengobatan menggunakan sel punca ini relatif aman dengan risiko kematian yang rendah serta juga sangat baik untuk pengobatan penyakit jantung koroner. Cuma nih masalahnya harga untuk sel punca dan pengobatannya itu masih sangat mahal Jadi untuk kita nih sahabat sehat semua yang masih sehat, masih muda-muda kayak gini, lebih baik mencegah daripada mengobati. Oke Kak, jadi bisa disembuhkan ya Kak, cuman memang harganya itu masih mahal. Jadi sahabat sehat ya perlu diingat, lebih baik mencegah daripada mengobati. Seru banget Kak, kita dari tadi ngobrol tentang penyakit jantung koroner. Kita membahas mitos dan fakta terkait penyakit jantung koroner ini. Tapi Kak, sayang banget nih karena keterbatasan waktu, untuk episode kali ini mengenai mitos dan fakta seputar penyakit jantung koroner harus kita akhiri. Nah, dari kamu Tia sebelum diakhiri, ada nggak Kak closing statement untuk episode kali ini? Nah, kalau closing dari aku mungkin lebih ke saran ya. Sarannya untuk teman-teman segenerasi sama aku dan juga anak muda zaman sekarang supaya lebih aware dan peduli sama kesehatan jantung. Caranya gimana? Dengan menerapkan pola hidup sehat. Kita menjaga pola makan, hindari junk food, mengolah stres dengan baik, dengan melakukan aktivitas yang positif, serta nih yang paling penting itu kita harus menghindari yang namanya rokok. Baik itu rokok konvensional maupun rokok elektrik yang dikenal dengan vape. Gitu Mayang. Oke teman-teman semua, perlu diingat ya pesan dari kamu Tia untuk episode kali ini. Boleh juga nih informasi ini disebarkan kepada teman-teman dan juga keluarga supaya kita semua bisa terhindar dari penyakit jantung koroner. Nah,
Untuk episode kali ini kita sudahi mengenai mitos dan fakta seputar penyakit jantung koroner bersama Kak Mutia Elsna, Sarjana Gizi. Terima kasih banyak ya Kak atas sharing-sharingnya kali ini. Sama-sama, semoga bermanfaat ya untuk Mayang dan sahabat sehat semuanya. Oke, terima kasih juga kepada sahabat sehat yang udah klik dan nonton video ini sampai akhir. Demikian untuk episode kali ini mengenai fake or fake. Jangan percaya mitos PJK bersama aku Aida dan Maya-Wangi, Sarjana Gizi. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya.